Apa yang mendorong sikap kritis Bung Tio ini terhadap pemerintah khususnya terkait dengan terutama kematian bunuh dirinya seorang anak kecil di NTT? Kita semua berduka karena ada seorang anak yang memutuskan bunuh diri hanya gara-gara gagal membeli buku dan pena yang seharga 10.000. Tetapi ironinya, di saat bersamaan, pemerintah menggelontorkan 16,7 triliun untuk Board of Peace, bikinan Trump yang begitu kontroversial, yang rasanya kita nggak percaya bahwa lembaga itu akan mampu memerdekakan Palestina. Di saat yang bersamaan juga, pemerintah menggelontorkan 1,2 triliun setiap hari, atau kalau di total setahun 335 triliun untuk makan bergizi gratis. Ada ironi prioritas anggaran luar biasa di sini. Ketika seorang anak harus memutuskan bunuh diri hanya gara-gara uang 10.000, tapi pemerintah melakukan penghamburan uang luar biasa di berbagai sektor yang kita meragukan bahwa itu untuk rakyat. Saya jelaskan ilustrasinya, Bang. Kenapa saya bilang bahwa MBG dalam konteks ini yang paling kita kritisi itu sebenarnya tidak berpihak ke rakyat. Karena sejak mula MBG itu ada, dia telah melanggar konstitusi tentang mandatory spending, anggaran pendidikan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar bahwa pemerintah wajib mengalokasikan 20% baik itu APBN maupun APBD untuk pendidikan. Di 2026 ini anggaran pendidikan kita itu fantastis, Bang. 757 triliun. Klaimnya Prabowo itu terbesar sepanjang sejarah. Tidak keliru. Tapi kalau kita detailkan rinciannya, kita akan temukan ternyata 223 triliun dari 757 triliun, lebih dari 30% itu, tidak untuk pendidikan, tapi untuk Badan Gizi Nasional, untuk program makan bergizi gratis. Ini melanggar konstitusi, dan itu problem pertama. Itu problem pertama. Iya, nah sikap Bung Tio ini sikap pribadi atau sikap organisasi? Tentu hari ini sebagai Ketua BEM UGM, kita tidak lagi bicara soal pribadi. Ini adalah sikap lembaga yang saya di sana menjadi juru bicaranya. Tentu juru bicara teman-teman di UGM. Artinya ini sudah menjadi kesepakatan bagi organisasi. Ya, ini sikap organisasi, ini kritik kami BEM UGM kepada pemerintah Republik Indonesia hari ini. Kepada rezim Prabowo Gibran yang sama sekali tidak punya pemikiran untuk prioritas kepada rakyat. Harusnya Presiden Prabowo itu sadar bahwa sejak awal masalah Indonesia yang utama adalah kebodohan dan minimnya akses pendidikan. Kenapa saya bilang bahwa masalah utama kita adalah pendidikan? Masalah utama kita adalah kebodohan. Buktinya di 2024 kemarin yang terpilih adalah Presiden Prabowo. Presiden Prabowo harusnya tahu bahwa ketika hanya dengan joget dan gimmick nangis-nangisnya itu rakyat justru tersipu, maka disitulah rakyat sebenarnya tertipu. Nah, siapa rakyat yang tertipu? Ya mereka yang menjadi korban dari minimnya akses pendidikan di Indonesia. Artinya apa? Sejak hari pertama, yang seharusnya dipikirkan oleh Presiden Prabowo adalah bukan bagaimana cara untuk anak-anak itu kenyang, tapi bagaimana anak-anak itu lebih mudah mengakses pendidikan. Nah, sikap Bung Tio ini kan berbuah teror. Siapa sebetulnya yang melakukan teror itu? Bagi saya, siapa? Kita sama-sama tidak bisa tahu, Bang. Bahwa kritik kita menimbulkan ketersinggungan, iya. Tapi apakah yang tersinggung itu yang mengirimkan teror? Saya kira bukan saya yang bisa menjawabnya, tapi pemerintah. Karena hari ini memang yang kita kritisi adalah pemerintah. Bagi saya yang justru penting adalah ini jadi alarm bagi demokrasi kita. Ini jadi catatan dari kecacatan demokrasi kita. Bahwa ketika ada orang yang berangkat dari kepeduliannya dengan bangsa, bahwa ada alokasi anggaran yang tidak benar, prioritas program yang salah, tapi justru malah mendapatkan ancaman, penculikan, bahkan pembunuhan. Dan tidak hanya saya seorang. Orang tua kami, hampir 30 pengurus BEM UGM, semuanya mendapatkan teror. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah seluruh teror itu tidak akan membuat BEM UGM gentar. Semakin ditekan,
justru kami semakin melawan. Hari ini terbukti, beberapa lembaga seperti Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Kampus UGM, LPSK, LBH, semuanya membersamai kami. Sehingga ketika ancaman ini akan membuahkan ancaman yang lebih besar lagi, maka BEM UGM tidak sendiri. Apakah orang-orang yang meneror itu mau menghadapi kami semua? Maka silahkan lanjutkan terornya. Modusnya bisa diceritakan? Apa yang terjadi? Ada beberapa bentuk. Yang pertama, sejak tanggal 9, kami menerima pesan dari nomor-nomor tidak dikenal. Kontaknya bukan kontak Indonesia, bukan +62, tetapi +44. Justru Inggris Raya. Pertanyaan saya di sini, kalau kami itu disebut anti asing, tapi kok ternyata yang meneror kami juga nomornya nomor asing. Maka yang sebenarnya anti asing adalah kami, atau orang yang tersinggung dan menyuruh orang-orang ini untuk meneror kami. Itu yang pertama. Kami mendapat pesan-pesan dari nomor tidak dikenal. Orang tua kami juga mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal, tetapi kontak Indonesia. Nadanya adalah bahwa anak kalian ini nilep uang. Tentu saya bisa menjawabnya dengan mudah. Kalau saya memang nilep uang, saya pasti sudah diberhentikan dari ketua BEM UGM. Dan pesan yang sama juga diterima oleh lebih dari 30 pengurus BEM UGM. Pesan bahwa ketua BEM UGM kalian itu nilip uang. Dan kami tidak hanya mendapatkan ancaman penculikan atau serangan karakter teror ke teman-teman kami seperti itu, tapi bahkan ancaman pembunuhan, Bang. Oh, Ancaman pembunuhan. Bentuknya apa? Ada seseorang anonim mengaku dosen di universitas salah satu kampus di Bandung. Dia mengaku mendapatkan bocoran informasi bahwa ada operasi intelijen yang targetnya adalah untuk membunuh ketua BEM UGM. Informasi itu sampai ke rekan kami, kemudian rekan kami itu menyampaikan ke kami. Itu tidak seperti teror biasanya. Tetapi ketika informasi itu tidak mampu kami validasi, pun dosen tersebut yang mengaku juga tidak bisa kami track siapa sebenarnya orangnya, maka itu adalah bentuk teror lain bagi kami. Apalagi bentuk-bentuk yang lain? Ada serangan karakter juga di media-media sosial. Saya mencatat ada 4. Dan saya rasa semua berangkat dari satu hal. Mereka berusaha mencari aib saya secara personal, tetapi mohon maaf, kemudian gagal. Sehingga yang terjadi adalah mengarang aib. 4 itu apa? 1. Mereka menyebarkan isu bahwa Tio Ardianto, ketua BEM UGM itu LGBT. Oke. Mereka menyebarkan isu itu, yang saya tahu, mungkin karena mereka gagal menemukan siapa pacar saya. Persoalannya memang, Abang, kita ini lagi berkomitmen untuk tidak pacaran. Iya. Tapi mohon maaf, jangan karena kita tidak punya pacar perempuan, terus dikira kita suka laki-laki. Kita ini hanya sedang berkomitmen untuk tidak pacaran. Itu yang pertama. Yang kedua, mirip dengan saya dulu tuh. Iya. Bang, aktivis itu seringnya cerdas dalam semua, kecuali dalam cinta. Oke, apa yang kedua? Yang kedua, Bang, ada foto kami yang di-generate by artificial intelligence. Menjadi apa? Menjadi seseorang muda bersama seorang perempuan sambil megang mic. Tulisannya apa? Tio suka nyewa LC di tempat karaoke. Ini bagi saya juga menggelikan. Kalau yang awal tadi LGBT menjijikkan, kalau ini menggelikan. Karena saya ini anak desa yang bahkan tidak paham dunia itu. Saya pribadi, meskipun ini bukan persoalan moral ya, tapi memilih untuk tidak merokok, juga tidak minum, apalagi ngelsi gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga soal tadi, nilep uang. Yang saya sudah sangat mudah untuk menjawabnya. Kalau saya nilep uang, saya sudah lama diberhentikan. Jadi nggak ada itu nilep uang. Yang keempat, anak abah. Karena memang ada foto saya bersama Mas Anies Baswedan.
Tapi harap dipahami, hubungan saya sama Mas Anies Baswedan bukan hubungan politik, tapi hubungan keluarga sebagai alumni. Karena kami pernah adakan reuni alumni pimpinan BEM. Dan Mas Anies datang sebagai Ketua Senat Mahasiswa tahun 92. Dan itu forum terbuka untuk seluruh alumni BEM UGM. Sehingga dalam konteks itu pun Mas Anies bukan sebagai satu-satunya orang yang kemudian kami hormati. Ada banyak sekali ketua BEM, ketua Senat pada zamannya yang juga kami hadirkan dan kami hormati juga. Nah, ini 4 isu yang kemudian di media sosial disebarkan untuk mencoba menyerang dan membunuh karakter saya. Tapi syukur rekan-rekan saya seperjuangan tidak ada yang termakan isu itu dan mereka semua mengenal saya dengan baik. Bahwa Tio Ardianto bukan orang yang seperti digambarkan oleh teror-teror itu. Lalu ada penggerahan katanya apa fotografer Kami apa namanya istilahnya tuh apa itu dulu untuk menguntit Anda? Kami sempat mendapatkan penguntitan. Kami sedang berada di sebuah kedai dan ada 2 orang relatif muda, tinggi, berbadan tegap, itu memfoto kami dari jauh. Seketika kami sadar bahwa ada yang menguntit kami, memfoto kami dari jauh, kami segera coba cek, tetapi 2 orang ini kemudian segera pergi. Kami terlambat. Dan tidak hanya berhenti di situ, Bang. Salah satu pengurus BEM UGM yang cukup dekat dengan saya dan beberapa kali ada satu frame saya dengan dia. Ini bahkan 2 kali diuntit oleh motor dan orang yang sama. Oke. Dan dia ingat itu. Kami mendapatkan laporan itu pagi ini bahwa dia mendapatkan penguntitan. Itu di mana? Yang pertama tadi di kampung halaman saya di Kudus. Yang kedua pengurus BEM ini di Jogja. Aktivitasnya di Jogja. Ini Bung Tio nggak takut dengan begitu banyak modus yang seperti ini, mulai di media sosial sampai ke penguntitan secara langsung? Saya kira takut dan tidak takut itu persoalan yang sangat remeh, Bang. Persoalan yang lebih tinggi adalah soal responsibility, tanggung jawab saya sebagai anak bangsa. Bahkan saya punya prinsip. Kalau di filsafat Nietzsche yang mengatakan bahwa something doesn't kill you will make you stronger. Sesuatu yang tidak membunuhmu akan menguatkanmu. Silakan teror saya sebesar apapun. Selama itu tidak membunuh lahir dan batin saya, maka saya pastikan bahwa setelah itu saya akan lebih kuat dari sebelumnya. Maka terima kasih untuk orang-orang yang mengirimkan teror itu. Karena diam-diam mereka sedang membuat saya lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan ke depan. Artinya kalau Nietzsche bilang bahwa Tuhan telah mati, dia cari-cari ke pasar nggak ada, berarti teror itu telah mati bagi seorang Tio. Kita bikin teror itu gagal dengan cara tidak gentar sama sekali terhadap teror itu. Kita bikin teror itu tidak berhasil dengan cara tetap melaksanakan kritik kepada pemerintah yang zolim ini. Tadi Tio menyebut ada keterlibatan UGM, kemudian LSPSK segala macam. Bagaimana sikap UGM, terutama UGM nih, terhadap masalah Tio ini? Saya sebenarnya menghindari untuk menjadi juru bicaranya UGM sebagai institusi. Tetapi saya harus objektif, Bang, bahwa hari ini pimpinan kampus UGM menyatakan komitmennya untuk melindungi mahasiswa di dalam menyampaikan ekspresinya. Kampus UGM memerintahkan K5L, itu satuan keamanannya UGM, untuk melakukan koordinasi intens dengan saya apabila terjadi hal-hal yang di luar dari keamanan dan keselamatan. Sehingga artinya apa? UGM dalam hari ini melindungi mahasiswa. Saya harap sikap-sikap ini, Bang, juga menjadi komitmen dari kampus-kampus lain, ribuan kampus di sana. Karena hari ini rasanya sepi sekali jalan sunyi perjuangan ini, Bang. Barangkali sebagian banyak mahasiswa di sana tidak berani bicara, karena kampusnya tidak menunjukkan komitmennya untuk melindungi kebebasan ekspresi itu, melindungi keberanian publik mahasiswa untuk mencintai republik ini. Lalu LPSK sendiri, lembaga perlindungan saksi dan korban, Kita apa sikapnya? lakukan komunikasi intens untuk update terhadap teror yang saya alami. Tetapi terhadap tindak lanjut masih dalam proses kita pikirkan. Kira-kira seluruh teror yang terjadi ini mau kita laporkan, dan saya perlu berkoordinasi dengan banyak pihak, termasuk teman-teman pengurus BEM lebih dari 30 itu yang juga mengalami teror itu. Karena bagi saya, selama negara demokrasi masih memberikan ruang bagi teror, maka selama itulah negara demokrasi sebenarnya tidak pernah ada.